Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Ardi, selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 2, akan mempresentasikan dari studi kasus penerapan metode certainty factor pada diagnosa kerusakan mesin kendaraan bermotor roda 2 atau gigi untuk keperluan penilaian mata kuliah kecerdasan buatan. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ilham Ardi, Imam Rofid, Romatullah, Gusti Setiaputra, Hilmi, Evan Waskito, Abu Hamzah, Nanda Nur Adli, Lukronaka Maulidin, dan Hilal Akbar. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Imam Rofid. Pengertian faktor kepastian, centrally factor. Definisi menurut David McAllister, centrally factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti, yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis suatu yang belum pasti. Faktor kepastian, centrally factor, diperkenalkan oleh Shortlife Buchanan dalam pembuatan Bayesian Centrally Factor atau CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan Bayesian untuk menunjukkan besarnya kepercayaan metode Centrally Factor digunakan ketika menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti. Ketidakpastian ini bisa merupakan probabilitas Centrally Factor menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Kelebihan dan kekurangan metode centrally factor. Kelebihannya, yang pertama, metode ini cocok dipakai dengan sistem pakar untuk mengukur suatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis suatu permasalahan. Contohnya, kerusakan mesin kendaraan bermotor roda 2. Yang kedua, kelebihannya yaitu perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah dua data saja sehingga keakuratan data dapat terjaga. Terus kekurangannya yang pertama, ide umum dan pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan numerik metode centrally factor biasanya diperdebatkan. Sebagian orang akan membantah pendapat bahwa formula untuk metode ini memiliki sedikit kebenaran. Yang kedua, kekurangannya, metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian dari dua data saja, sehingga untuk mengolah lebih dari dua data perlu dilakukan beberapa kali pengolahan. Bahan penelitian. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber. Seorang mekanik senior yang bekerja di bengkel PT Asra Motor Cilegon dengan pengalaman lebih dari 8 tahun, serta dengan beberapa pengendara yang mengalami masalah pada mesin motornya. Analisa data, upaya pengelola data menjadi informasi sehingga dapat mendukung tujuan utama sesuai dengan tahap identifikasi permasalahan diagnosa kerusakan mesin kendaraan bermotor roda 2. Pada tahap ini terdapat beberapa klarifikasi data seperti macam-macam gejala dan jenis kerusakan yang didapat dari jawaban atau pertanyaan-pertanyaan narasumber. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut dikonferensi menjadi salah satu nilai-nilai yang kemudian dihitung dengan menggunakan kode certainty factor untuk mendiagnosa kerusakan mesin kendaraan bermotor roda 2. Next. Berikut proses kerja sistem menggunakan metode certainty factor pada sebuah kasus dengan mempresentasikan ke dalam tabel-tabel. Tabel 3.1, tabel diagnosa kerusakan. Yang pertama, kode kerusakan P1, jenis kerusakan, ruang pembakaran atau blok mesin rusak. Gejalanya yaitu mesin tidak bisa menyala sama sekali ataupun mati total. Kompresi kurang bunyi, abnormal pada mesin, emisi tidak normal atau ngebul, kebocoran oli dan ngebrebet, akselerasi kurang. Yang kedua, P2, jenis kerusakannya adalah karburator dan injektor rusak.
Gejalanya mesin tidak bisa menyala sama sekali, sama ataupun mati total. RPM tidak normal, ngebrebet, mesin ngeretrek, akses juga kurang, mesin tiba-tiba mati sendiri. Yang ketiga, P3, pengapian rusak. Mesin tidak bisa menyala, ngebrebet, akselerasi kurang, RPM tidak normal, setruman akibat loncatan pengapian yang mengenai bodi mesin. Dan yang keempat atau P4, jenis kerusakan gearbox rusak atau transmisi. Tidak ada tarikan pada setiap gigi percepatan atau giginya ngelos, gigi percepatan sulit dipindah atau kebocoran oli, dan persneling nyangkut, rantai copot akibat gear rantai aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatullah jelaskan tabel diagnosa gejala. Itu nomor pertama, kode gejala G1. Deskripsi gejala, mesin tidak menyala sama sekali atau mati total. Yang kedua, G2, RPM atau putaran mesin tidak normal. Yang ketiga, gejala ketiga, G3, ngeberbet. Yang keempat, G4, mesin tiba-tiba mati sendiri. Yang kelima, G5, kompresi kurang. Yang keenam, G6, bunyi abnormal pada mesin. Yang ketujuh, G7, emisi tidak normal atau ngebul. G8, kebocoran oli. Yang ke-9, G9, kebocoran bensin. Yang ke-10, G10, akselerasi kurang. Yang ke-11, G11, kesetrum akibat loncatan pengapian yang mengenai bodi mesin. Yang ke-12, yaitu G12, tidak ada tarikan pada mesin, gigi percepatan atau giginya los. G13, gigi percepatan sulit dipindah-pindah. G14, persneling nyangkut. G15, rantai porot akibat gear rantai aus. Tabel metrik diagnosa kerusakan. G1, mesin tidak bisa menyala sama sekali atau mati total. Ada di kerusakan P1, P2, P3, dan P4. Yang kedua, G2, RPM atau putaran mesin tidak normal. Kerusakan yaitu ada di P2 dan P3. G3, ngeberbet. Kerusakan ada di P1, P2, dan P3. Yang keempat yaitu G4, mesin tiba-tiba mati sendiri. Kerusakan pada B2. P2, G5, kompresi kurang. Kerusakan pada di P1. Bunyi abnormal pada mesin. Kerusakan ada di P1. G7, emisi tidak normal atau ngebul. Kerusakan pada P1. Kebocoran oli, itu kerusakan pada P1. G9, kebocoran bensin. Kerusakan pada P2. G10, akselerasi kurang. Kerusakan pada P1, P2, dan P3. G11, kesetrum akibat loncatan pengapian yang mengenai bodi mesin. Itu kerusakan pada P3. G12, tidak ada tarikan pada setiap gigi percepatan atau giginya los. Itu pada kerusakan pada P4. Giginya G13, gigi percepatan sulit pindah. Itu kerusakan pada P4. Persneling nyangkut, yaitu kerusakan pada P4. Yang terakhir G15, rantai porot akibat gear rantai aus, yaitu kerusakan pada P4. Pohon keputusan diagnosa kerusakan mesin kendaraan bermotor atau roda 2. Penggunaan konsultasi diberi pilihan jawaban yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut. Kondisi dan nilai keyakinan, yaitu kondisi tidak, nilai keyakinannya 0, tidak tahu 0,2, sedikit yakin 0,4, cukup yakin 0,6, dan yakin 0,8, sangat yakin yaitu 1. Oke, tabel 0.4. Tabel nilai keyakinan. Ada kode gejala, ruang pembakaran rusak, karburator dan injektor rusak, pengapian rusak, gearbox rusak. Yang gejala 1 itu pakar 1 0.4, pakar 2 0.4,
pakar 3 0.6 dan pakar 4-nya kosong. Lalu nomor 2 gejala 2, pakar 1-nya kosong, pakar 2-nya 0.4, pakar 3-nya 0.2 dan pakar 4 juga kosong. Dan gejala ketiga, pakar nomor 1 0.4, pakar kedua 0.4, pakar ketiga 0.4 dan pakar keempat juga kosong. Lalu gejala keempat, pakar kesatunya kosong, pakar keduanya 0,6, pakar ketiganya kosong dan pakar keempatnya kosong. Lalu gejala kelima, pakar kesatunya 0.4, pakar keduanya kosong, pakar ketiga kosong dan pakar keempat kosong. Lalu gejala keenam, pakar ke-1 0.8, pakar kedua kosong, pakar ketiga kosong, pakar keempat kosong. Lalu gejala ke-7, pakar ke-1 0.6, pakar kedua kosong, pakar ketiga kosong, pakar keempat kosong. Dan gejala ke-8, pakar ke-1 yaitu 1 dan pakar kedua kosong, pakar ketiga kosong dan pakar keempat 0.6. Lalu gejala ke-9, pakar ke-1 kosong, pakar kedua 0.8 dan pakar ketiga kosong dan pakar keempat kosong. Lalu gejala ke-10, pakar 1-nya 0.4 dan pakar 2 0.4 juga dan pakar 3 0.2 dan pakar 4 kosong. Lalu gejala ke-11, pakar ke-1 kosong, pakar kedua kosong, pakar ketiganya yaitu 1 dan pakar keempat kosong. Lalu gejala nomor 12, pakar ke-1-nya kosong, pakar keduanya kosong, pakar ketiga kosong dan pakar keempatnya yaitu 1. Lalu gejala ke-13, pakar ke-1 kosong, pakar kedua kosong, pakar ketiga juga kosong dan pakar keempat yaitu 0.8. Lalu gejala ke-14, pakar ke-1 kosong, pakar kedua kosong, pakar ketiga kosong dan pakar keempat yaitu 1. Lalu terakhir gejala nomor 15 atau gejala ke-15 yaitu pakar 1-nya kosong, pakar keduanya kosong, pakar ketiganya kosong, pakar keempatnya yaitu 0.8. Lalu slide selanjutnya yaitu 3.5, tabel nilai keyakinan chief user. Di situ sama saja sama tabel nomor 3.4 tadi yang mempunyai gejala nomor 1-nya pakar 1-nya itu 0.2, pakar 2-nya 0.4, pakar 3-nya 0.2 dan pakar 4-nya kosong. Lalu gejala kedua, pakar ke-1-nya kosong, pakar keduanya yaitu 0.2, pakar ketiganya 0.2 dan pakar keempatnya kosong. Lalu gejala ketiga, pakar ke-1-nya 0.6, pakar keduanya 0.2 dan pakar ketiganya 0.2 dan pakar keempat kosong. Lalu gejala keempat, pakar ke-1-nya kosong, pakar keduanya 0.2, lalu pakar nomor 3 kosong dan pakar nomor 4 juga kosong. Lalu gejala nomor 5, pakar ke-1 0.4, pakar kedua kosong, pakar ketiga kosong, pakar keempat kosong. Lalu gejala nomor 6, pakar 1-nya 0.6, pakar keduanya kosong, pakar ketiga kosong, pakar keempat kosong. Lalu gejala ke-7, pakar ke-1-nya 0.4, pakar keduanya kosong, pakar ketiga kosong, pakar keempat kosong. Lalu gejala ke-8, pakar 1-nya 0.8, pakar keduanya kosong, pakar ketiga kosong, pakar keempat 0.4. Gejala nomor 9, pakar 1-nya kosong, pakar keduanya 0.2, pakar ketiganya kosong, pakar keempatnya juga kosong. Gejala ke-10, pakar ke-1 0.4, pakar keduanya 0.4, pakar ketiga 0.2,
dan pakar keempat kosong. Lalu gejala ke-11, pakar ke-1-nya kosong, pakar keduanya kosong, pakar ketiganya 0,8 dan pakar keempatnya kosong. Gejala ke-12, pakar 1 kosong, pakar 2 kosong, pakar 3 kosong, pakar 4 0,8. Dan gejala ke-13 tidak jauh beda, pakar 1-nya kosong, pakar 2-nya kosong, pakar 3 kosong, dan pakar 4-nya 0,8. Lalu gejala ke-14, pakar 1-nya kosong, pakar 2-nya kosong, pakar 3-nya kosong, pakar 4-nya yaitu 1. Dan gejala ke-15 yang terakhir, pakar 1-nya kosong, pakar 2-nya kosong, pakar 3-nya kosong, dan pakar 4-nya yaitu 0,6. Aturan rule diagnosa kerusakan mesin kendaraan bermotor roda 2. Pada pembuatan sistem pakar, diagnosa kerusakan mesin bermotor roda 2, kelompok kami menggunakan perhitungan sentarti faktor advancing tunggal, yaitu CF dalam kurung 1,2 sama dengan CF1 plus CF2 dikali tutup kurung 1 minus CF1. P1, diagnosa kerusakan pembakaran atau blok mesin. Rule 1. If G1, NG3, NG5, NG6, NG7, NG8, NG10, dan P1. Rule 1 di atas memiliki 7 premis atau gejala. Kemudian dipecah menjadi premis tunggal sehingga menjadi if G1 dan P1, if G3 dan P1, if G5 dan P1, if G6 dan 1, if Gen7 dan P1, if G8 dan P1, if G10 dan P1. Tabel CF pakar dan CF user P1. Ini ada nomor, kode gejala, ruang pembakaran blok mesin atau rusak, CF pakar, CF user. Oke, kita sebutin. G1 CF pakarnya 0,4, CF user 0,2. G3 CF pakarnya 0,4, CF usernya 0,6. G5 CF pakarnya 0,4, CF usernya 0,4. G6 CF pakar 0,8, CF user 0,6. G7 CF pakar 0,6, CF user 0,4. G8 CF pakar 1, CF usernya 0,8. G10 CF pakarnya 0,4, CF usernya 0,4. Sistem perhitungannya G1 sama dengan CF dikali CF pakar dikali CF user sama dengan, jadi dimasukin itu angkanya 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,08. G3-nya CF pakar sama kayak tadi, CF pakar dikali CF user. Jadi 0,4 dikali 0,6 sama dengan 0,24. G5 juga sama, 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,16. G6 sama, 0,8 dikali 0,6 sama dengan 0,48. G7-nya sama, 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. G8 1 dikali 0,8 sama dengan 0,8. G10-nya 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,16. Perhitungan nilai CFP1 dengan mengalihkan CF pakar dan CF user per gejala.
Contoh, CF combine 1, CFG1, CFG3 sama dengan CFG1 ditambah CFG3 dikali 1 min CFG1 sama dengan, masukin angkanya, 0,08 ditambah 0,24 dikali tutup kurung 1 minus 0,08 tutup kurung lagi sama dengan hasilnya 0,8 ditambah 0,2208 sama dengan hasilnya 0,3008. Jadi CF old satunya itu 0,301. CF combine 2 kurung buka CF old 1 atau CFG5 sama dengan CF all 1 ditambah CFG5 dikali 1 min CF all 1 sama dengan 0,301 ditambah 0,16 dikali 1 minus 0,301 sama dengan 0,301 ditambah 0,11184 sama dengan hasilnya 0,41284 dibulatkan menjadi 0,413. Jadi pembulatan CF all 2-nya itu 0,413. CF combine yang ketiga, CF all 2, CFG6 sama dengan CF all 2 ditambah CFG6 dikali 1 CF all 1 minus CF all 2 sama dengan 0,413 ditambah 0,48 dikali 1 minus 0,413 sama dengan 0,413 ditambah 0,28176. Hasilnya sama dengan 0,9476 dibulatkan menjadi 0,695. Dilanjut CF combine 4, CF all 3, CFG7. CF all 3 ditambah CFG7 dikali 1 CF all 3 minus CF all 3 sama dengan 0,695 ditambah 0,24 dikali 1 minus 0,695 sama dengan 0,695 ditambah 0,0732 sama dengan 0,7682 dibulatkan menjadi 0,77. CF combine 5, CF all 4, CFG8. CF all 4 ditambah CFG8 dikali 1 minus CF all 4 sama dengan 0,77 ditambah 0,8 dikali 1 minus 0,77. 0,77 ditambah 0,184 sama dengan 0,954. CF combine 6, CF all 5, CFG10 sama dengan CF all 5 ditambah CFG10 dikali 1 minus CF all 5 sama dengan 0,594 ditambah 0,16 dikali 1 minus 0,954. 0,954 ditambah 0,00736 sama dengan 0,961
dibulatkan menjadi 0,961. Jadi dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa P1 dengan 7 gejala hasilnya adalah 0,961. P2 diagnosa kerusakan karburator dan injektor. Rule 2, if G1, G2, G3, G4, G9, dan G10, dan P2. Rule 2 di atas memiliki 6 premis atau gejala. Kemudian dipecah menjadi premis tunggal sehingga menjadi if G1 dan P2, if G2 dan P2, if G3 dan P2, if G4 dan P2, if G9 dan P2, if G10 dan P2. Oke. Tabel 3.7, tabel CF pakar dan CF user P2. Nah, di sini untuk menghitung perhitungan nilai CF P2 dengan cara mengalihkan CF pakar dan CF usernya per gejala. Sini untuk G1 CF pakar dan CF usernya yaitu 0.4 dan 0.4. Yang menghasilkan 0.16. Lalu untuk G2 CF pakar dan CF usernya dikali yaitu 0.4 dan 0.2 menghasilkan 0.08. Selanjutnya untuk G3 CF pakarnya 0.4 dikali CF user 0.2 menghasilkan 0.08. Untuk G4 CF pakarnya 0.6 dikali 0.2 yaitu CF user masih 0.12. Selanjutnya G9 CF pakarnya 0.8 dikali CF user 0.6 menghasilkan 0.48. Dan yang terakhir G10 CF pakarnya itu 0.4 dikali 0.4 CF user yang menghasilkan 0.16. Oke. Perhitungan nilai CF P2 dengan cara mengalihkan CF pakar dan CF usernya. CF kombin yang pertama, CF G1, CF G2. G1 dan G2 ditambah dan lalu dikalikan 1 min CF G1, yaitu CF G1-nya 0.16 ditambah 0.08 dikali dalam kurung 1 dikurang 0.16 yang menghasilkan 0.16 ditambah 0.0672 yang menghasilkan 0.2272 dan dibulatkan menjadi 0.227. CF old 1-nya yaitu 0.227. Selanjutnya CF kombin 2, CF old 1 lalu ditambah CF G3 lalu dikali dalam kurung 1 dikurang CF old 1 yaitu 0.227 ditambah 0.08 lalu dikalikan 1 dikurang 0.227 yang menghasilkan 0.227 ditambah 0.06184 lalu menghasilkan 0.28884 yang dibulatkan menjadi 0.289. Berarti CF old 2 itu 0.289. Oke, selanjutnya CF kombin 3 CF old 2 yaitu ditambah FG4 lalu dikali 1 dikurang CF old 2 yang menghasilkan 0.289 ditambah 0.12 dikali 1 dikurang 0.289 yang menghasilkan 0.289 ditambah 0.08532 yang menghasilkan 0.37432 yang dibulatkan menjadi 0.374. Oke, selanjutnya CF kombin 4 OLD 3 ditambah G9 dikali 1 dikurang OLD 3 OLD 3-nya itu 0.374 ditambah G9-nya itu 0.48 dikali 1 lalu dikurang 0.374 yang menghasilkan 0.374 ditambah 0.30048 lalu menghasilkan 0.67448 lalu dibulatkan menjadi 0.675. Oke, yang terakhir kombin 5 yaitu OLD 4 ditambah G10 dikali 1 lalu dikurang OLD 4 yaitu 0.675 ditambah 0.16 dikali 1 lalu dikurang 0.675 yang menghasilkan 0.675 ditambah 0.052 yang menghasilkan 0.727.
Jadi CFOLD-nya yaitu 0.727. Jadi dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa P2 dengan 6 gejala adalah hasilnya adalah 0.727. Baik. P3 diagnosa kerusakan pengapian. Rule 3 if G1, NG2, NG3, NG10, NG11, dan P3. Rule 3 di atas memiliki 5 premis gejala. Kemudian dipecah menjadi premis tunggal sehingga menjadi if G1 dan P3, if G2 dan P3, if G3 dan P3, if G10 dan P3, if G11 dan P3. Tabel CF pakar dan CF user P3. Sini ada nomor, kode gejala, CF pengapian rusak, CF pakar, CF user. 1 G1 CF pakar 0,6 0,2. 2 G2 0,2 0,2. G3 0,4 0,2. 4 G10 0,2 0,2. 5 G11 1 0,8. Perhitungan nilai CFP3 dengan cara mengalihkan CF pakar dan CF user per gejala. G1 sama dengan CF pakar dikali CF user sama dengan 0,6 dikali 0,2 sama dengan 0,12. G2 sama dengan CF pakar dikali CF user sama dengan 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04. G3 sama dengan CF pakar dikali CF user sama dengan 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,08. G10 sama dengan CF pakar dikali CF user sama dengan 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04. G11 sama dengan CF pakar dikali CF user sama dengan 1 dikali 0,8 sama dengan 0,8. Perhitungan nilai CFP3 dengan cara mengalihkan CF pakar dan CF user per gejala. CF kombin 1 buka kurung CFG1, CFG2 tutup kurung sama dengan CFG1 ditambah CFG2 dikali buka kurung 1 dikurang CFG1 tutup kurung sama dengan 0,12 ditambah 0,04 dikali buka kurung 1 dikali 1 dikurang 0,12 tutup kurung sama dengan 0,12 ditambah 0,0352 sama dengan 0,1552. 0,155. CF old 1 sama dengan 0,155. CF kombin 2 buka kurung CF old 1, CF 3K G3 tutup kurung sama dengan CF old 1 ditambah CF G3 dikali buka kurung 1 CF old 1 tutup kurung sama dengan 0,155 ditambah 0,08 dikali buka kurung 1 dikurang 0,155 tutup kurung sama dengan 0,155 ditambah 0,08
0,676 sama dengan 0,226 dibulatkan 0,223. CF alt 2 sama dengan 0,223. CF kombin 3 buka kurung CF alt 2, CF G10 tutup kurung sama dengan CF alt 2 ditambah CF G10 dikali buka kurung 1 kurang CF alt 2 tutup kurung sama dengan 0,223 ditambah 0,04 dikali buka kurung 1 dikurang 0,223 tutup kurung sama dengan 0,223 ditambah 3.108 sama dengan 0,25408 dibulatkan 0,254. CF alt 3 sama dengan 0,254. CF kombin 4 buka kurung CF alt 3, CF G11 tutup kurung sama dengan CF alt 3 ditambah CF G11 dikali buka kurung 1 kurang alt 3 tutup kurung sama dengan 0,254 ditambah 0,8 dikali buka kurung 1 kurang 0,254 tutup kurung sama dengan 0,254 ditambah 0,5968 sama dengan 0,8508 dibulatkan 0,851. CF alt 4 sama dengan 0,851. Dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa P3 dan 6 gejala hasilnya adalah 0,851. P4 itu kode perusahaan. Diagnosa kerusakan gearbox atau transmisi itu memiliki 5 premis atau gejala. Terus dipecahkan menjadi premis tunggal sehingga menjadi if G8 dan P4. G8 itu G-nya itu apa? Kode gejala. G itu kode gejala. Oke, dan if G15 dan P4. Sampai sini. Oke. Di sini ada tabel kode gejala. Gearbox, transmisi atau kerusakan, CF Packard dan CF user. Di sini ada CF user 0,6, 0,4 untuk CF user. Di sini perhitungan nilai CF4 dengan cara mengalihkan CF Packard dan CF user per gejala. Jadi CF Packard itu G8 itu 0,6 dikalikan dengan 0,4, hasilnya itu 0,24 dan seterusnya sampai G15. CF Packard dikalikan CF user. CF Packard-nya G15 adalah 0,8 dan CF user-nya itu G15 adalah 0,6 dan hasilnya 0,48. Oke, di sini ada perhitungan CF P4 dengan cara mengalihkan CF Packard dan CF user per gejala. Di sini ada CF combine 1, CF G8 atau CF G12. Di sini ada CF G8 ditambah CF G12 dikalikan 1 dikurangi CF G8. Nah, di sini itu masuknya rumus CF G8 dan plus CF G12 dikalikan 1 dikurangi CF G8. Nah, di sini CF G8 itu adalah 0, hasil dari perhitungan tadi. Jadi hasilnya itu 0,24 ditambah 0,8 dikalikan 1 dikurangi 0,24. Nah, hasilnya adalah 0,24 ditambah 0,08 hasilnya 0,848. Nah, itu CF alt 1. Jadi selanjutnya CF combine 2 itu CF alt 1
ditambah CF G13 dikalikan 1 dikurang CF out 1. Nah, CF out 1 itu totalnya tadi hasilnya adalah 0,848. Dan kita nyari CF combine 2. Nah, nyari CF combine 2 itu adalah dengan memasukkan rumus seperti ini. 0,84 ditambah 0,64 dikalikan 1 dikalikan hasil dari 1 dikurangi 0,848 dan hasilnya adalah 0,848 ditambah 0,09728 hasilnya adalah 0,94528 dan kita bulatkan menjadi 0,945. Seterusnya sampai CF combine 4. Dan CF combine 4 ini rumusnya adalah CF out 3 ditambah CF G15 dikalikan rumus 1 dikurang CF out 3. Nah, di sini CF out 3 itu hasilnya adalah 1 ditambah CF G15 yaitu 0,48 dikalikan 1 dikurang 1 jadi hasilnya 1 plus 0 dan CF out 8 hasilnya sama dengan 1. Nah, dari perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa P4 dengan 5 gejala hasilnya adalah 1. Nilai CF combine persentase P1 kerusakan ruang pembakaran atau blok mesin. Min dalam kurung CF user kali CF pakar sama dengan CF out 1 kali 100%, 0.301 kali 100% sama dengan 30.1%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor pada kerusakan ruang pembakaran atau blok mesin memiliki persentase tingkat keyakinan 30,1%. P2 kerusakan karburator dan injektor. Min dalam kurung CF user kali CF pakar sama dengan CF out 1 kali 100% sama dengan 0,227 kali 100% sama dengan 22,7%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor pada kerusakan karburator dan injektor memiliki persentase tingkat keyakinan 22,7%. Oke. Next, nilai CF combine persentase P3 kerusakan pengapian. Min dalam kurung CF user kali CF pakar sama dengan CF out 1 dikali 100% sama dengan 0.155 dikali 100% sama dengan 15,5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor pada kerusakan pengapian memiliki persentase tingkat keyakinan 15,5%. P4-nya kerusakan gearbox atau transmisi. Min dalam kurung CF user kali CF pakar sama dengan CF out 1 kali 100% sama dengan 0,848 dikali 100% sama dengan 84,8%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor pada kerusakan gearbox atau transmisi memiliki persentase tingkat keyakinan 84,8%. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Ilham Ardi selaku perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.